Lagi dong. Shalom teman-teman. Sebelum itu aku mau minta tolong teman-teman yang masih di belakang, kita maju dulu yuk. Kita isi bangku di depan yang masih kosong. Ya Levi, ayo. Depan Put. Terima kasih. Sebentar kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sujud di altar Tuhan. Teman-teman, kami undang bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mukjizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami sehingga kami boleh hidup atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga detik ini. Terima kasih pula Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kembali mengucap syukur dan memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dan puji-pujian kami dapat berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman masih semangat muji Tuhan? Boleh katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus mulia. Katakan
Tangannya di atas bersama-sama. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang takkan Yesus mulia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan sekali lagi. Enggak ada suaranya. Sekali lagi, beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Nih tadi kan waktu Kak Eca ngomong semangat, itu masih belum banyak orang ya. Coba itu yang cowok-cowok yang bilang maju, gilang-gilang, ayo maju. Depan ini masih kosong. Ayo. Oke. Siapa yang siap lebih lagi untuk maju nama Tuhan? Angkat tangannya dong. Angkat tangannya ya. Kita sama-sama mau puji nama Tuhan lebih lagi ya. Siap? Siap Kak. Yuk Kak, kita nyanyikan Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku
Tuhan Yesus tuh gak pernah ninggalin kita? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus tuh selalu setia sama kita? Angkat tangannya. Puji Tuhan, semuanya percaya. Tuhan Yesus sudah setia nih sama kita. Berarti artinya kita harus apa? Kita harus setia juga dong sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami gak akan pernah menyesal untuk mengikuti-Mu. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, sama-sama kita angkat pujian. Mengasihi-Mu, Tuhan kami mau mengiring-Mu, kami mau mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota dan menerapkan firman dalam hidup kami. Ya Tuhan, pakailah telinga kami supaya bisa mendengarkan apa yang Kau sampaikan pada malam ini, untuk disampaikan kembali kepada kami. Kiranya kami dapat menanamkan firman tersebut dalam hati kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Kau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa mengikuti firman ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, kita masuk dalam minggu terakhir ya, dalam bulan November. Tema kita masih sama, yaitu tentang apa? Aku domba yang setia. Nah, kita sudah kemarin belajar macam-macam. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu tentang upah kesetiaan ya. Upah kesetiaan, ini judulnya. Orang setia itu ternyata ada upahnya loh anak-anak. Upahnya apa? Nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, anak-anak bisa baca dalam bahan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Tapi kalau kita baca semuanya nanti waktunya habis. Nanti kita cuplii sedikit-sedikit ya. Oke, setuju? Nah, anak-anak, kita tahu bahwa orang setia itu gampang untuk mengucapkan aku mau setia, tetapi kenyataannya kita sering tidak setia, karena dalam setia itu kita harus berkorban. Korban apa? Ya waktu kita, waktu tidur kita, waktu main kita, waktu apa ya, semua dalam kita melakukan kesetiaan itu kita harus benar-benar punya tekad, punya kemauan. Karena apa? Kayaknya gampang sepele bilang setia, tetapi dalam menjalani kesetiaan itu susah, sulit. Banyak sekali kendala-kendala yang harus kita tempuh. Tapi kalau kita memang punya taat untuk hidup setia, baik setia di dalam kejujuran kita, setia dalam komit kita, setia dalam apalagi semua, itu memerlukan kesungguhan hati, ketaatan dan sungguh-sungguh untuk tetap pegang aku mau setia. Apapun yang terjadi aku mau setia. Nah, tetapi kalau kita punya tekad dan Tuhan menguatkan kita, Roh Kudus menguatkan, memampukan kita, kita pasti bisa. Amin. Nah, anak-anak, kita baca ayat mas dulu yuk. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21b. Coba buka HP-nya. Matius pasal yang ke-25 ayat 21b. Siapa yang sudah dapat? Siapa? Yuk. Amin. Matius 25 ayat. Yuk, satu sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Maka masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Mau dari mulai yang mana itu Yang ini yang engkau telah setia. Engkau telah setia. Yuk, 1, 2, 3. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jelas ya.
engkau yang berbicara siapa ini? Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Memang benar, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan itu akan tambah-tambahkan. Ya, nanti kita akan diserai dengan perkara-perkara yang besar. Soalnya apa? Tuhan tahu kalau kamu hanya perkara kecil aja nggak tahu, apalagi nanti dikasih perkara yang besar, tentunya tidak akan bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu kita diajar perkara-perkara yang kecil dulu. Misalnya kamu pelayanan ngabsen, wah aku cuma ngabsen ya, nggak disuruh singer, nggak disuruh leader, nggak apa-apa, asal kamu tekun setia mengerjakan apa yang telah dipercayakan kepada kita, meskipun cuma ngabsen, menjalankan kolekte mungkin ya, berdoa dan lain sebagainya. Kalau kalian setia, tetap setia, nanti kalian akan ditambah-tambahkan. Orang yang sudah pelayanan di mimbar itu tidak sekaligus pelayanan, ambil pelayanan singer, leader, tamborin, memainkan tamborin pun kita harus perlu kesetiaan untuk apa? Latihan, betul? Nah, waktu mau latihan itu biasanya kamu bisa tidur, santai, bisa main, tapi jam sekian, hari sekian kita harus latihan. Lah kita korbankan waktu kita untuk apa? Untuk latihan. Hujan nih, walaupun hujan, tetapi kalau kalian punya hati yang setia, kalian lakukan itu. Nah, kalau kalian lakukan itu dengan setia, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan. Jelas ya? Jadi hendaklah engkau setia dalam perkara yang kecil. Jangan sering meremehkan. Wah, aku ini enggak tangguh, aku ini cuma disuruh ini. Nah, tapi kalau kalian setia, tetap akan mengalami kenaikan atau peningkatan dalam pelayanan, karena Tuhan akan menambahkannya. Nah, orang yang setia itu ada upahnya. Upahnya apa, Oma? Ya, upahnya itu yaitu apa? Kalau kalian kerja, kalian dapat upah enggak? Misalkan ya, kalian kerja membantu di suatu rumah makan dari jam 8 sampai jam 3, ini umpama ya. Nah, dalam pekerjaanmu itu, entah kamu di situ melayani apa, entah masak, entah bantu ini, entah pembukuan, entah apa, kamu mendapat upah enggak? Dapat, karena apa? Di dalam pekerjaan kita ini, dalam segala sesuatu pasti kita mendapatkan sesuatu imbalan. Tahu? Ya. Oleh karena itu, kita melayani Tuhan pun kita mendapat upah. Nah, di dalam Alkitab ada suatu contoh orang yang setia dalam keadaan apapun juga, dalam penderitaan, kesengsaraan, dalam aniaya, dalam kekurangan, dalam waktu sehat, waktu sakit, tetapi orang ini tetap setia. Siapa yang tahu? Siapa? Dia harus pisah dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dia harus pisah. Tetapi orang ini takut akan Tuhan. Bahkan orang ini tetap setia, walaupun banyak sekali tantangannya, dan tantangannya itu tidak main-main. Tetapi dia tetap setia. Setia pada dirinya sendiri untuk berkomitmen percaya kepada Tuhan, juga setia untuk tetap hidup kudus, jujur, setia, takut akan Tuhan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yusuf. Nah, betul ya. Nah, itu nanti kalian bisa baca di dalam bahannya itu Kejadian 41 37 sampai 57. Nah, di sini dikatakan bahwa Yusuf itu orang yang paling disenangi oleh ayahnya yang bernama siapa ya, ayah Yusuf? Mas kok gak ada tahu? Siapa? Ayah Yusuf siapa? Orang tua Yusuf siapa? Yakub. Ya, Yakub itu punya 12 anak, dan Yusuf ini punya seorang adik yang bernama Benyamin ya. Jadi Yusuf ini adalah kakak Rachel. Dia sangat disayangi oleh orang tuanya yang bernama Yakub. Kenapa? Karena Yakub ini orangnya baik.
dia takut kepada Tuhan, takut kepada ayahnya, taat maksud saya ya, hidupnya belajar hidup kudus, dengar-dengaran, setia dan lain sebagainya. Sehingga Alkitab menceritakan Yusuf ini dikasihi oleh Yakub. Nah, tetapi Yusuf ini disukai oleh orang tuanya, tetapi dia dibenci oleh siapa? Saudara-saudaranya. Kenapa? Ya, satu iri saudara-saudaranya kepada Yusuf, karena Yusuf ini disayangi. Kalau ayahnya punya apa-apa, Yusuf ini diberi pakaian yang sangat bagus, juga di dalam segala hal sering dibedakan. Karena apa? Karena Yakub ini sangat mengasihi, melihat kehidupan Yusuf sehari-hari, dia menyenangkan orang tuanya. Oleh sebab itu saudara-saudaranya ini benci. Dan lagi Yusuf ini menjadi seorang yang suka mimpi, dan mimpi atau visi daripada Yusuf ini sering seolah-olah Yusuf ini merendahkan saudara-saudaranya. Nanti kalian bisa lihat bahwa ada ini ya, mimpi Yusuf itu nanti kita bahas dalam topik yang lain. Tetapi Yusuf ini sangat setia. Kalau dia disuruh ayahnya untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di padang, kakaknya ini mengembalakan ternak di padang. Yusuf sering disuruh sama ayahnya meskipun dia jaraknya jauh. Zaman dulu belum ada sepeda motor, belum ada kendaraan, belum ada lain-lain. Dia harus berjalan ya. Nah, kalau dia mengantar makanan untuk kakak-kakaknya, kakak-kakaknya ini sudah tahu, nanti si tukang mimpi, nanti Yusuf yang disayangi oleh ayah kita itu akan datang. Pasti dia nanti kalau datang mengirim makanan buat kita sekarang, pasti dia nanti cerita yang seolah-olah dia itu apa ya, seolah-olah dia itu menjadi pemimpin mereka untuk masa-masa yang akan datang. Dan benar, Yusuf ini tapi dia tidak mengada-ada. Yusuf ini menceritakan kepada kakak-kakaknya apa yang dia alami, pengalaman apa yang dia alami bersama Tuhan. Karena selain dikasih oleh orang tuanya, Yusuf ini juga dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf ini setia kepada Tuhan, taat, takut, jujur. Nah, anak-anak kalian, walaupun kalian nggak tahu besok masa depannya, tapi kalau kalian taat, setia, jujur, belajar hidup, takut kepada Tuhan, kalian akan sering dipimpin, tidak sering, pasti hidup kalian dipimpin oleh Tuhan. Mau? Amin? Nah, oleh karena itu pada satu kali kakak-kakaknya ini sudah benci ya, dia punya perasaan iri, perasaan benci kepada Yusuf, sehingga mereka merencanakan rencana yang jahat kepada Yusuf. Dia katakan, yuk si tukang mimpi itu ya, si Yusuf itu nanti kalau dia datang kemari, yuk kita kerjain. Wah lah, kok cita-citanya, rencananya kok jelek ya kepada adiknya sendiri. Dan benar, karena karena si kakak-kakaknya ini mempunyai rencana yang jahat, mereka mulai berunding. Setelah mereka berunding, satu kali singkat cerita, karena waktunya nggak banyak, singkat cerita Yusuf datang. Setelah mereka datang memberikan makanan kepada kakak-kakaknya, lalu Yusuf ini akan dicelakai oleh kakak-kakaknya. Apa yang dikerjakan? Mula-mula kakaknya, yuk kita masukkan aja ke sumur yang sudah tua itu, biar dia mati di sana, biar dia kelaparan di sana. Kejam sekali ya. Tapi ada kakaknya lagi, setelah mereka berpikir Yusuf sudah dimasukkan, itu sudah dimasukkan. Terus satu kali kakaknya ada yang bilang, kalau Yusuf dimasukkan di situ kita rugi, kita nggak dapat apa-apa ya. Dan bagaimana nanti kalau ayah kita tahu, ayah kita akan menyuruh mengambil Yusuf ini. Lalu mereka merencanakan, oh baiklah, kita jual aja Yusuf ini kepada saudagar-saudagar Mesir yang sering melintas di sini. Kenapa? Karena saudagar-saudagar itu sering membeli budak, orang-orang yang mau bekerja diperbudak di tanah Mesir. Dan sungguh tidak lama kemudian
ada saudagar-saudagar Mesir datang, ya. Lalu Yusuf ini diambil dari sumur, lalu ditawarkan. Dan mau. Nah, saudara-saudaranya itu bilang gini, nah kita jual Yusuf, kita dapat uang. Nah, tapi bagaimana nanti kalau kita ditanya oleh bapak kita, orang tua kita? Lalu mengatakan, bilang aja kalau Yusuf dimakan binatang buas. Wah, ini sudah mulai punya pikiran yang busuk kakak-kakaknya ini, ya. Lalu dia mengambil jubah Yusuf, lalu mereka menyembelih domba atau kambing satu, darahnya dicelup-celupkan untuk dipercikkan ke jubah Yusuf. Kejam gak anak-anak? Kejam sekali ya. Wah, itu nggak boleh jadi contoh bagi kita. Sudah mempunyai hati yang iri, demikian juga mempunyai hati yang benci, susah, iri. Demikian juga dia tega sekali kepada adiknya, lalu berbohong dan lain sebagainya. Nah, aman. Mereka mendapat uang. Nah, sekarang kita kembali ke Yusuf. Bagaimana dengan Yusuf? Nah, Yusuf ini tidak dapat berbuat apa-apa karena dia juga tidak pengalaman. Dia kalah dengan kakak-kakaknya. Akhirnya Yusuf ini dibawa kemana? Ke Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir. Di sana enak nggak hidupnya? Nggak enak. Karena Yusuf ini dijual dan dijadikan budak. Anak-anak, kalau zaman dulu orang dijual itu tidak seperti sekarang ada undang-undangnya. Kalau kita punya pembantu, kita harus menghormati, ya kan? Kita tidak boleh pokoknya menghukum yang lebih daripada, tidak senang gitu dihukum semaunya sendiri, nggak boleh, ada undang-undangnya. Tapi pada zaman dulu nggak. Kalau orang ini orang sudah dibeli, orang mau dibunuh, mau dianiaya, mau diperkosa, mau diapakan, terserah majikannya, ya. Sehingga kalau yang namanya budak itu dia sudah tidak berkuasa apalagi. Mau diapain, manut. Nurut, kalau tidak nurut dibunuh pun tidak ada yang menuntut. Nah, demikian Yusuf ini firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa karena Yusuf tadi setia, dia taat, cinta Tuhan. Dilindungi nggak sama Tuhan? Dilindungi. Sehingga Yusuf ini di mana-mana dia menjadi biji mata Tuhan. Tuhan menyertainya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf ini apa yang dia kerjakan, walaupun sebagai budak, dia selalu berhasil, sukses. Karena apa? Karena disertai oleh Tuhan. Nah, demikian juga Yusuf ini di rumah Potifar, seorang pegawai raja, tetapi dia mempunyai kuasa, ya, kuasa yang banyak sekali. Sehingga Potifar ini melihat Yusuf bekerja dengan baik, dia senang. Semua pekerjaannya diberikan kepada Yusuf. Dan Yusuf mengerjakannya itu berhasil. Bahkan Yusuf itu menyenangkan. Kamu ini ya dikerjakan dengan baik. Kamu ini ya diberi tanggung jawab. Karena dia setia, tanggung jawab yang kecil, lalu lama-lama firman Tuhan mengatakan bahwa Pak Potifar ini dia serahkan semua pekerjaannya kepada Yusuf, dan Yusuf mengerjakannya ini dengan baik karena disertai oleh Tuhan, semuanya berhasil. Nah di balik keberhasilannya itu ada iblis yang mengintip. Siapa itu? Siapa yang mengintip, menggoda Yusuf? Istri Potifar. Nah, istri Potifar ini cantik. Tentunya istri seorang pembesar, ya. Cantik, kaya. Dan dia melihat Yusuf. Yusuf orangnya imut-imut, ya. Dia masih muda, imut-imut, rajin, setia, dengar-dengar. Wah, pokoknya Yusuf ini menyenangkan. Karena apa? Karena dia setia kepada Tuhan. Walaupun dia bekerja, mengerjakan semua pekerjaan Potifar, tapi dia kerjakan semua beres. Nah, si istri Potifar ini dia tertarik. Setelah tertarik toh,
Dia pengen godain Yusuf. Bisa kan majikan menggodain seorang yang tampan, yang baik, yang sukses. Nah, digoda. Ya, singkat cerita, pokoknya istri Potifar ini mengajak berduaan, berpacaran sama Yusuf. Tapi Yusuf bagaimana? Mau nggak Yusuf? Kalau orang yang nggak takut Tuhan tentunya mau ya, karena wah aku disenangi sama bosku. Bosku cantik, pinter, kaya, semuanya ada. Nah, kalau orang yang tidak takut kepada Tuhan, tidak setia, pasti mau. Tetapi Yusuf ini lain daripada yang lain. Waktu dia digoda, diajak bercumbuan dan lain sebagainya, Yusuf menolak. Dia takut. Karena apa? Walaupun tidak ada orang yang tahu, tetapi dia tahu bahwa mata Tuhan itu selalu melihat. Sehingga waktu dia diajak untuk berduaan sama istri Potifar, dia lari, meninggalkan semuanya, dia lari, dia tidak mau, karena itu berdosa kepada Tuhan. Dan setelah itu istri Potifar marah, dia difitnah. Wah, orang difitnah itu katanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Amin. Nah, nggak berbuat apa-apa tapi difitnah. Akhirnya Yusuf ini difitnah dan semua orang percaya kalau Yusuf itu mau seneng sama istri Potifar. Jadi masalahnya dibalik-balik, dan ada bukti pakaian Yusuf itu ketinggalan di tempat istri Potifar. Itu loh buktinya kuat. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf yang tidak bersalah, yang hidup takut kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Akhirnya dia harus masuk ke penjara. Nah, orang sering berkata, loh, aku ini udah setia sama Tuhan, takut sama Tuhan, jujur, nggak mau neko-neko, kok malah masuk penjara? Ada kan orang yang sering, aku tuh udah setia sama Tuhan, tapi kok Tuhan kenapa aku nasibku begini-begini? Nanti dulu, ya, proses itu belum selesai. Nah, Yusuf di penjara pun dia gak ada yang membela. Karena apa? Karena ada bukti bahwa dia mau selingkuh dengan istri Potifar dengan pakaian yang ketinggalan itu. Padahal Yusuf lari, pakaiannya ditinggal, direbut sama istri Potifar, itu bukti yang kuat. Tapi Yusuf tidak menyesal. Dia harus masuk penjara. Karena apa? Sekali lagi karena Yusuf setia. Dalam kondisi apapun, walaupun di dalam penjara, dia tetap setia. Walaupun dia sengsara, walaupun dia menderita. Di penjara tuh enak nggak sih anak-anak? Nggak enak ya, nggak enak. Tapi Yusuf rela, dia mau nggak apa-apa, tapi demi kesetiaanku pada Tuhan, demi kejujuranku pada Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan Yusuf. Yusuf di penjara pun dia sangat setia, tekun sama Tuhan. Waktunya berdoa-doa, waktunya kerja, sehingga kepala penjara ini pun senang. Nah, kepala penjara bilang, wah ini orang kok baik, bisa dipercaya, aku kasih jabatan untuk menjadi kepala daripada orang-orang yang dalam tahanan itu. Dan di situ pun semuanya taat, takut, hormat kepada Yusuf. Ya, akhirnya ada peristiwa. Tuhan itu kalau memberikan sesuatu pasti ada jalan. Amin. Nggak mungkin Tuhan membiarkan, pasti ada jalan. Dan jalannya itu pasti caranya Tuhan. Nah, di situ Tuhan, Yusuf memberikan hikmat bahwa ada dalam penjara itu ada juru minum sama juru roti yang juga di penjara, satu sel sama Yusuf. Nah, pada satu kali juru minum sama juru roti itu dia bermimpi. Mimpinya apa? Ya, mimpinya bahwa nanti dalam 3 hari kamu akan dikeluarkan, juru roti. Kamu akan kembali bekerja kepada Raja Firaun. Tapi yang satunya ini 3 hari kemudian kamu nanti akan digantung, dimakan oleh burung gagak. Kamu tidak akan hidup. Dan sungguh dalam waktu 3 hari ini oleh hikmat Tuhan, Yusuf diberi apa? Diberi hikmat. Dia bisa mengartikan mimpi
juru minum dan juru roti ini. Dan waktu 3 hari tepat seperti apa yang dikatakan Yusuf, juru minum ini diambil oleh juru minum ini diambil lagi oleh raja, dikeluarkan. Juru roti ini dihukum seperti apa yang dimimpikan dia, yang diartikan oleh Yusuf. Nah, mereka senang. Wah, berarti Yusuf ini benar ya. Mengapa? Itu hikmat Yusuf? Bukan. Itu cara Tuhan, kendaraan Yusuf untuk dia masuk ke dalam istana Firaun. Ya, Tuhan itu kalau memberi jalan keluar tuh nggak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Anak-anak percaya itu, percaya ya, kita punya Tuhan. Dia buka jalan. Nah, setelah itu dalam waktu 2 tahun itu Yusuf dilupakan. Ya, dia tetap di dalam penjara. Tapi apakah Yusuf bersungut-sungut? Apakah Yusuf marah kepada Tuhan? Apakah Yusuf lalu tinggalkan kesetiaan itu? Enggak. Yusuf tetap setia. Yusuf tetap mengerjakan semuanya ini. Dan Tuhan terus menerus menyertai, membuat berhasil. Semua dalam penjara itu beres semua. Dikerjakan oleh Yusuf, semuanya baik. Nah, tiba saatnya Tuhan punya cara. Kembali lagi, siapa? Firaun mimpi. Nah, apa mimpi Firaun? Yuk kita baca dalam Kejadian 41 ayat 2 sampai 7. Buka HP-nya semua. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 2 sampai 7. Ini mimpi Firaun ya. Yuk semua udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan semua baca. Gemuk badannya, lalu memakan rumput sungai itu. Ayat 3. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. 4. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah baunya dan gemuk itu. Lalu terus jagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga timbul 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu mengenai ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun agaknya yang Ya, ini mimpi Firaun. Tuhan itu membuat Firaun mimpi yang menggelisahkan hatinya. Sehingga sejak Firaun ini mimpi yang demikian, dia hatinya gelisah. Tuhan membuat hati Firaun ini gelisah. Apa sih arti mimpi ini? Dan orang biasa kalau mimpi itu kembangnya wong turu. Amin. Kalau orang sini bilang, oh mimpi kok dipikir-pikir namanya mimpi. Tapi ada satu kali mimpi itu merupakan peringatan dari Tuhan. Mimpi itu suatu lambang, tapi tidak semua orang menerima mimpi yang demikian. Lalu Tuhan membuat gelisah. Bingung dia. Firaun ini tidak tenang. Dia katakan, aku tuh mimpi. Tapi mimpinya itu apa ya? Nah, dia mulai gelisah. Dia mulai gelisah. Apa sih mimpinya itu? Ayo, fokus dulu sebentar. Setelah itu Firaun berkata, aku tuh mimpi. Dan mimpi itu apa dan siapa ya yang bisa mengartikan mimpiku itu? Ternyata orang-orang istana, orang ahli-ahli nujum yang sering mengartikan mimpi semua dipanggil, dikumpulkan. Tapi nggak ada yang bisa mengartikan. Nggak bisa yang tahu mimpi raja itu apa. Mereka semua bingung. Sehingga Tuhan memakai tadi siapa yang dikeluarkan dari penjara tadi? Juru minum. Saatnya Tuhan tiba.
2 tahun Yusuf ini dilupakan oleh juru minum tadi. Nah, saat dia baru bingung siapa yang bisa, dia ingat, oh iya, di penjara itu ada seorang yang bernama Yusuf. Dia bisa mengartikan. Lalu dia berkata kepada raja, "Raja, aku punya orang yang namanya Yusuf, sekarang di penjara. Dulu waktu aku keluar dari penjara, dia mengartikan mimpiku dan itu terjadi." Dan raja memanggil, "Coba panggil Yusuf." Nah, ini caranya Tuhan. Yusuf dipanggil, ditanya, "Apa kamu benar bisa mengartikan?" Yusuf dia tertunduk, dia berdoa. Sebetulnya Yusuf juga nggak punya apa-apa, nggak bisa. Tapi karena roh Tuhan beserta, hikmat Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf setia, Yusuf takut kepada Tuhan, maka Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun. Dia menjelaskan, Tuan Raja mimpi. Oh iya, benar-benar. Lalu apa artinya? Wah, Yusuf nggak pernah sekolah hal permimpian ya. Lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat, memberikan jawaban. Apa arti mimpi itu? Bahwa nanti kalian baca sendiri ya, dalam ayat 29-30 dikatakan bahwa akan datang 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. Nah, dia berkata kepada raja, "Raja, di seluruh bumi ini khususnya di Mesir nanti akan ada 7 masa kelaparan dan 7 masa kelimpahan. Nah, waktu kita dalam kelimpahan, biarlah kita kumpulkan semua gandum-gandum, kita simpan di gudang-gudang, penuhi semuanya, supaya nanti pada masa kelaparan orang cari makan, kita sudah punya stok, kita sudah punya lumbung-lumbung padi." Dan Raja Firaun waktu diterangkan mimpinya itu persis seperti apa yang dimimpikan oleh Raja Firaun. Iya betul, aku mimpinya itu. Wah, Raja Firaun suka sekali, dia senang sekali. Oleh karena itu Raja Firaun dia percaya, dia memuji akan Yusuf. Tidak ada seorang pun yang seperti Yusuf. Dia yang diurapi oleh Tuhannya Yusuf. Siapa? Tuhan Yesus. Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, apa yang harus dilakukan. Maka Firaun berkata, "Oleh karena engkau sudah bisa mengartikan mimpiku dan engkau memberikan solusi jalan keluar, bahwa kita harus menimbun pada masa-masa kelimpahan, menyimpan maka semua lumbung-lumbung di daerah Mesir, di tanah Mesir." Yusuf diperintahkan, "Buatlah seperti apa yang kamu tahu." Dan Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf. Waktu masa-masa kelimpahan, sekali lagi lumbung-lumbung itu semua disimpan sampai penuh, nggak ada tempat lagi. Dan pada masa kelaparan, orang mencari makan, semuanya kelaparan, semua datang ke Mesir untuk membeli makanan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Kakak-kakaknya Yusuf yang dulu menjual itu, dia datang ke situ. Tapi cerita ini tidak sampai sekian, cuma kita mau belajar. Yusuf akhirnya diangkat menjadi raja kedua. Siapa ngira, ya kan? Dia hanya seorang budak dari negeri lain, dia dibawa ke Mesir jadi budak, di penjara, akhirnya dia jadi raja muda. Nah, itu kenapa? Itu adalah upah kesetiaan. Nah, berarti orang yang setia dalam kondisi apapun itu tidak akan hilang, dan ada upah dalam kesetiaan itu. Dia menjadi raja muda Mesir. Semuanya diserahkan sama Firaun. Firaun berkata, "Hanya aku yang bertahta, tapi semua yang menguasai Mesir ini kamu, Yusuf." Dan akhirnya Yusuf menjadi raja muda. Nah, anak-anak, seperti Oma tulis tadi, bahwa tujuan pelajaran pagi hari ini yaitu apa?
setia dalam keadaan apapun. Karena ada upah dalam kesetiaan. Kita setia itu tidak sia-sia. Amin. Dan selama orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan itu melindungi, menyertai, memberi berkat. Jadi kalian jangan sering berpikir, wah aku tiwah setia, takut Tuhan, tulus, aku menderita. Nah, seperti Yusuf dimasukkan penjara, mungkin kalian dimasukkan penjara, tetapi kalian dibenci oleh teman-teman kalian. Mungkin kalian tidak disukai, gak apa-apa. Asal kita jujur, asal kita takut setia kepada Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Nah, itu intinya pelajaran kita pagi hari ini ya. Amin.